bagus ya, so far sih masih lumayan bagus kalau kita ngeliat market belakangan. Walaupun sebenarnya yang jadi concern saya tuh ya si foreign-nya belum terlalu support gitu ya. Karena kalau kita lihat kayak dana asingnya belum inflow lumayan signifikan gitu. Jadi itu yang sebenarnya masih ada sedikit kehati-hatian bahwa ini kalau kita lihat kenaikannya ini mungkin nggak akan yang kayak sekencang itu atau ibaratnya sesustain itu sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya, karena kayak kita udah pernah bahas juga bahwa, kan saya pernah lihat ya, maksudnya penelitiannya itu bahwa bikin kalau misalnya ada korelasi antar dana asing sama IISG gitu. Jadi korelasinya itu sampai 0,9 berdasarkan akumulasi dana inflow-nya. Jadi itu ya sih sebenarnya yang menurut kita masih agak lumayan hati-hati. Mungkin pertanyaan satu gitu ya, Pak, kenapa Pak asingnya tuh kok kayaknya belum pede sebenarnya di Indonesia? Satu yang bisa kita jadiin alasan sih ya concern-nya pertama politik ya, karena belakangan kan kayak, tensinya juga lagi lumayan naik nih belakangan, itu yang sebenarnya itu jadi kekhawatirannya investor. Terus yang kedua sebenarnya dari sisi volatility nilai tukar. Nah ini yang kayak si rupiahnya ini biasanya akhir tahun tuh agak-agak tough gitu ya, agak tough-nya tuh biasanya impor tuh lagi banyak-banyaknya biasanya secara seasonality. Jadi impor tuh biasanya gede di Desember. Nah, ini biasanya bikin si rupiahnya nih jadi melemah gitu ya. Kayak kita tahu bahwa kalau misalnya si rupiahnya ini melemah, market reaksinya, investor reaksinya nggak terlalu positif lah harusnya. Jadi dua itu sih sebenarnya yang bikin kayak dari sisi market agak lumayan hati-hati. Sama yang ketiga sebenarnya ini ya. Jadi tesis saya sih sebenarnya kita ngelihat ada kita akan memasuki fase perlambatan ekonomi. Jadi akan kejadian di kuartal 4 ini. Sampai nanti at least di first half ya, maksudnya setelah nanti kayak kira-kira si The Fed bakal pangkas suku bunga. Karena kalau kita lihat kan beberapa data so far udah nunjukin itu gitu, bahwa kayak contohnya kemarin kalau misalnya teman-teman lihat data dari GDP Now, jadi GDP Now itu tuh dibikin sama si Atlanta, The Fed-nya Atlanta gitu. Jadi The Fed-nya Atlanta bilang, ini ekonomi ini udah benar-benar melambat nih. Bahkan dulu mereka ekspektasinya di awal Oktober itu 2,1% tumbuhnya ekonomi di Amerika, sekarang most likely kayak cuma sekitar satu persenan doang gitu, 1,5 persenan doang. Nah, jadi kelihatan juga data kayak manufakturnya itu lagi lumayan turun. Jadi kita nih udah masuk kayak fase perlambatan ekonomi karena transmisi kebijakan moneternya udah jalan gitu. Transmisi kebijakan moneter apa sih, Pak? Jadi ya kita tahu kan bahwa kebijakan moneter ini kan sebenarnya punya apa ya, istilahnya lag lah dia, agak lag lah. Jadi misalnya kalau misalnya si bank sentralnya nerapin naikin suku bunga, itu nggak langsung translasi ke perbankan, butuh waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter itu bisa lumayan jalan. Jadi adjustment-nya kan adalah bank ini ibaratnya kan akan melakukan kenaikan suku bunga gitu ya, terus habis itu translasi ekspektasinya adalah likuiditas makin ketat. Bank-bank ini nggak langsung naikin mereka punya suku bunga gitu. Jadi intinya ada dinamiknya lah, ada dinamikanya lah. Nah, jadi kalau misal dinamikanya itu yang sebenarnya butuh waktu gitu. Jadi butuh waktu. Nah, jadi sekarang tuh akan kelihatan gitu. Jadi fourth quarter itu menurut kita ada perlambatan ekonomi, second quarter, first quarter, second quarter itu menurut kita akan melambat. Jadi kalau ngomongin dari sisi sebenarnya apa ya, timing wise gitu ya, mungkin timing wise, kita lihat sih harusnya second half 2024 tuh harusnya lebih bagus dibandingin first half gitu ya. Jadi jawab pertanyaan satu sih, Pak, apa masuknya mendingan second half aja sebenarnya? Ini yang saya selalu bilang ya, bahwa agak lumayan susah gitu ya, maksudnya untuk melakukan timing ke market. Cuman yang saya lakukan ini belakangan adalah nggak terlalu agresif dulu ya, buat ke equity gitu. Jadi pelan-pelan misalnya ada koreksi, baru saya tambahin gitu. Ya saya bisa salah juga, saya bisa benar juga gitu ya. Cuman kalau dari sisi posisi saat ini menurut menurut pribadi saya, kayaknya sih nggak bisa yang all in dulu nih 100% ke equity karena ada resiko perlambatan ekonomi itu tadi. Once nanti kayaknya udah masuk ke first quarter, kita lihat lagi, ya harusnya sih second quarter ke atas tuh udah bisa lebih bagus gitu ya. Third quarter, fourth quarter tahun depan tuh harusnya bisa lebih bagus. Nah, jadi itu sih sebenarnya in overall summary-nya ya kalau buat dari sisi market.